Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Dwi Angelika dengan NPM 4521210051. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai SI Kartu Taekwondo untuk memenuhi tugas mata kuliah basis data kelas B dengan dosen pengampu Ibu Sri Rezeki Chandra Nursari. Ruang lingkup dari sertifikasi Kukiwon. Jadi, sertifikasi Kukiwon adalah sertifikasi internasional dan pengakuan dari Kukiwon bahwa seseorang taekwondoin layak menyandang sabuk hitam atau black belt minimal dan 1. Tujuan dari sertifikasi internasional Kukiwon ini adalah untuk menjaga dan meningkatkan mutu kualitas seorang taekwondoin melalui uji kompetensi dengan mekanisme yang telah diatur sebaik mungkin. Orang yang berhak mendapatkan sertifikasi ini adalah seorang taekwondoin yang dinyatakan lulus sesuai standar yang telah ditetapkan atau minimal telah memenuhi syarat wajib lulus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai forum 5. Soal pertama di poin A, apakah ada tabel yang terdapat atribut komposit? Jawabannya ada. Poin B, alasannya dan tunjukkan. Contohnya yaitu atribut tanggal lahir. Alasannya karena pada atribut tersebut masih bisa dipisah, seperti tanggal, bulan, dan tahun. Soal nomor 2, poin A, apakah pada tabel Anda terdapat atribut yang bernilai banyak? Jawabannya tidak. Poin B, alasannya, jawabannya karena tidak ada atribut yang memiliki lebih dari satu nilai. Soal nomor 3, poin A, apakah pada tabel Anda terdapat atribut mandatori? Jawabannya ya ada. Poin B, alasannya dan tunjukkan. Contohnya yaitu pada atribut nomor kartu dan nama atlet. Alasannya karena jika dua atribut tersebut tidak di-input akan memberikan dampak fatal bagi sebuah sistem, di mana atribut nomor kartu merupakan primary key. Sistem tidak dapat merealisasikan keterkaitan antara atribut tabel dalam basis data. Begitu juga dengan atribut nama atlet. Soal nomor 4, poin A, apakah ada atribut yang bernilai 0? Jawabannya ya, ada. Poin B, alasannya dan tunjukkan. Contohnya yaitu pada atribut tanggal lahir, tanda tangan, foto, nama sertifikat, dan pemberitahuan. Alasannya, karena jika atribut tersebut tidak di-input, maka tidak akan memberikan dampak fatal bagi sebuah sistem. Soal terakhir yaitu nomor 5, poin A, apakah ada atribut turunan? Jawabannya tidak ada. Poin B, alasannya, jadi alasannya karena tidak ada atribut yang nilainya diperoleh dari pengolahan atau dapat diturunkan dari atribut lain yang berkaitan. Selanjutnya ini adalah tabel anormal. Jadi tabel ini adalah tabel awal dari sebuah sistem informasi. Di tabel anormal ini terdapat atribut nomor kartu, nama atlet, tanggal lahir, tanda tangan, foto, nama tingkat, pemberitahuan, tanggal terbit, dan instansi. Selanjutnya ini adalah tabel 1NF. Jadi ini adalah tabel turunan dari tabel anormal. Maksud saya tabel hasil klasifikasi dari tabel anormal. Ini tabel normal pertamanya. Jadi di tabel normal pertama ini ada tabel biodata yang isinya ada atribut ID atlet sebagai primary key, nama atlet, tanggal lahir, tanda tangan, foto. Dan yang kedua ada tabel kartu yang isinya yaitu ada atribut nomor kartu sebagai primary key, nama tingkat, pemberitahuan, tanggal terbit, dan instansi. Selanjutnya ini adalah tabel 2NF, yaitu tabel normal kedua. Ini hasil klasifikasi lagi dari tabel normal pertama yang sebelumnya.
Jadi yang pertama ini di tabel normal kedua ada tabel instansi taekwondo, di mana terdapat atribut ID instansi sebagai primary key, instansi, dan keterangan. Selanjutnya di tabel kedua ada tabel tingkat, di mana ID tingkat sebagai primary key dan ada atribut nama tingkat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai deskripsi tabel. Jadi, pertama, jumlah tabelnya ada 4. Nama tabelnya itu ada biodata, kartu, instansi taekwondo, dan tingkat. Kemudian, atributnya itu ada nomor kartu, nama tingkat, pemberitahuan, tanggal terbit, instansi, ID instansi, keterangan, ID tingkat, nama tingkat, foto, tanda tangan, tanggal lahir, ID atlet, dan nama atlet. Selanjutnya, tipe atribut. Selanjutnya, tipe atribut. Yang pertama, ada atribut sederhana. Jadi, atribut sederhana adalah atribut atomik yang tidak dapat dipilah lagi. Contohnya yaitu atribut pemberitahuan. Nomor 2, ada atribut komposit, yaitu atribut yang dapat dipilah menjadi sub-sub atribut yang masing-masing memiliki makna. Contohnya atribut alamat, di mana atribut alamat bisa dipilah lagi menjadi kode pos, kecamatan, kelurahan, seperti itu. Selanjutnya nomor 3, ada atribut bernilai tunggal, yaitu atribut yang memiliki paling banyak satu nilai setiap record. Contohnya yaitu atribut tanggal lahir. Nomor 4, yaitu atribut bernilai banyak, yaitu atribut yang dapat memiliki lebih dari satu nilai, tetapi jenisnya sama. Contohnya seperti atribut hobi. Nomor 5, yaitu mandatory atribut, adalah sejumlah atribut pada sebuah tabel yang harus berisi data, jadi nilainya tidak boleh kosong. Contohnya yaitu atribut nomor kartu, ID atlet, dan nama atlet. Yang terakhir yaitu nilai 0, adalah sejumlah atribut pada sebuah tabel yang nilainya boleh kosong. Contohnya atribut foto, pemberitahuan, dan tanda tangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tabel master. Jadi, data master itu adalah data yang sifatnya tidak selalu berubah-ubah. Data master ini digunakan sebagai pendukung di dalam proses input transaksi. Jadi di SI kartu taekwondo ini, tabel masternya yaitu ada tabel biodata yang isinya ID atlet, nama atlet, tanggal lahir, tanda tangan, dan foto. Kemudian yang kedua ada tabel kartu yang isinya nomor kartu, nama tingkat, pemberitahuan, tanggal terbit, dan instansi. Selanjutnya ada tabel instansi taekwondo, di mana isinya ada atribut ID instansi, dan keterangan. Yang terakhir ada tabel tingkat yang isinya ID tingkat dan nama tingkat. Selanjutnya tabel transaksi. Jadi, data transaksi itu adalah data yang akan selalu muncul dan berubah. Data transaksi ini selalu bergantung kepada master. Jadi, untuk SI kartu taekwondo ini, yang menjadi data transaksinya itu adalah ini. Tabel sertifikat, di mana isinya itu ada nomor kartu, ID tingkat, pemberitahuan, tanggal terbit, ID instansi, dan ID atlet. Selanjutnya kita akan membahas mengenai APL atau arsitektur perangkat lunak. Jadi, arsitektur perangkat lunak adalah sekumpulan pernyataan yang menggambarkan komponen perangkat lunak dan fungsi-fungsi yang ada pada komponen tersebut. Ia menggambarkan struktur teknis, batasan-batasan, ciri-ciri, serta antarmuka pada komponen-komponen tersebut. Tujuan utama dari arsitektur perangkat lunak adalah mengidentifikasi kebutuhan yang akan mempengaruhi struktur aplikasi. Arsitektur perangkat lunak menangani persyaratan fungsional dan kualitas,
meningkatkan kualitas dan fungsionalitas sistem secara keseluruhan. Nah, ini adalah skema dari arsitektur perangkat lunak. Jadi di sini ada inputnya, ini adalah inputnya, kemudian ini adalah prosesnya, dan untuk outputnya ini. Itu. Ya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembahasan materi, dan mohon maaf bila kurang lengkapnya materi yang saya bahas. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.